Selamat sore Pak Yayan, nama saya Vincentius Melvin Angelo Tarato dari kelas 9D nomor absen 27. Pada video ini, saya akan melakukan penilaian harian pengetahuan dan penilaian harian keterampilan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, materi P3K. Pertama-tama, saya akan menjelaskan peta konsep presentasi saya, yaitu dimulai dari definisi P3K, dilanjutkan oleh tujuan P3K, perlengkapan P3K, contoh cedera yang dapat diatasi dengan P3K, dan cara mengatasi cedera dengan P3K. Yang pertama, kita mulai menggunakan definisi dari P3K. P3K adalah upaya pemberian pertolongan pertama atau pertolongan darurat kepada penderita sakit atau cedera atau korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan medis dasar. Kepanjangan dari P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya adalah tujuan dari P3K. Tujuan dari dilakukannya P3K adalah untuk meringankan rasa sakit yang diderita atau juga dapat untuk mencegah cedera sakit yang dapat bertambah parah seperti pendarahan maupun infeksi. Selanjutnya, perlengkapan dari P3K. Yang pertama, kita memiliki perban, selanjutnya kain kasa steril, peniti, sarung tangan lateks, pinset, gunting, larutan disinfektan, tisu bebas alkohol, cairan infus, air steril atau air garam, atau kita bisa sebut cairan-cairan ini sebagai cairan steril. Selanjutnya adalah krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plester luka, obat pereda gatal, obat nyeri-nyeri, obat flu dan batuk, obat tetes mata, dan masih banyak lagi. Karena P3K sendiri memiliki banyak kelengkapan dasar dalam obat-obatan dan alat-alat medis. Selanjutnya adalah contoh cedera yang dapat diatasi dengan P3K dan cara mudah untuk mengatasinya. Yang pertama, contoh cederanya. Ketika Anda ingin menempelkan kertas di papan dengan cepat, Anda dapat menggunakan jarum pentul. Namun, apabila Anda tidak berhati-hati dalam memegang atau memasangnya, Anda dapat tertusuk oleh jarum tersebut, sehingga Anda dapat mengalami pendarahan. Cara mengatasinya adalah yang pertama, lepas jarum pentul dari bagian tubuh yang tersusut dengan pinset. Lalu bilas tangan Anda menggunakan larutan steril yang telah saya sebutkan. Keringkan tangan Anda dengan kasa steril, artinya kasa yang masih belum dipakai sama sekali, masih dibungkus. Tekanlah bagian tubuh Anda yang sedang mengalami pendarahan sekuat mungkin. Lalu darah akan keluar. Keluarkan hingga darah Anda berhenti keluar. Setelah darah berhenti mengalir, bersihkan bekas luka dengan kasa yang telah dibersihkan dengan alkohol. Maksud saya dibasahi dengan alkohol. Usapkan alkohol steril pada luka bekas Anda. Lalu keringkan alkohol yang berlebih. Tutup luka dengan perban atau plester. Apabila Anda tidak mengeringkan alkohol berlebih, plester atau perban tidak dapat lengket. Contoh selanjutnya adalah ketika Anda sedang membakar makanan. Anda melihat ke arah makanan yang sedang Anda masak.
Namun tiba-tiba asap terkena wajah Anda dan mata Anda iritasi karena ketika asap terkena wajah Anda berada di dekat pemanggang dan tangan Anda basah sehingga air menetes di pemanggang dan menyebabkan percikan api sehingga asap besar terbentuk. Cara mengatasinya dengan mudah adalah yang pertama, jangan sentuh mata Anda. Basuh wajah Anda dengan air bersih, keringkan wajah Anda menggunakan kain atau kasa, yang penting steril dan bersih. Mintalah bantuan orang lain untuk memberi Anda obat tetes mata. Bukalah kedua mata Anda dengan posisi tubuh yang terlentang. Teteskan masing-masing mata 1 tetes obat tetes mata dengan bantuan orang lain. Kedipkan mata Anda selama beberapa kali hingga Anda dapat kembali melihat dengan mudah. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan.